Jadwal sepekan. Doa jemaat. Kesan keluarga MDC Batu. Latihan praise and worship. Persekutuan Remaja Pemuda Image. Ibadah Raya. Sekolah Minggu Star Kids. Pemuridan Deka dan Habi. Untuk persembahan, bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan di dekat pintu masuk. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam tahtanya yang kudus. Mari kita tundukkan kepala kita fokuskan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan yang kita sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan rasa ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu, atas pertolongan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami membawa sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau juga memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kita mau datang mengagungkan nama-Nya. Sebab Dia yang terbesar, Dia yang terhebat. Terima kasih Tuhan.
syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hatimu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di dalam. Sungguh dahsyat keagungan-Mu, sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak terdapat oleh pikiranku. Semua yang tak ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya terpesona, terpesona dan kebesaran-Mu. Dari dulu sampai selamanya, penuh kuasa, takkan berubah. Tunaikan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan
kemuliaan, hormat, dan kemuliaan. Kami siap memuji bersorak bagi namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Kasih tos satu sama yang lain, katakan Yesus sahabat kita. Yesus, kau 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir sesaat hatiku bergembira. Bersamamu Yesusku, kakak kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita belajar sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir sesaat hatiku bergembira. Bersamamu Yesusku, ke kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir sesaat hatiku bergembira. Bersamamu Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Agak shock ya lagu baru kita. Masih ada sukacita? Amin. Hidup dalam kasih. Saya yakin dan percaya kita semua bertemu dalam kasihnya di tempat ini. Amin. Bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya,
hidup dalam kasih. Ada satu firman Tuhan yang mengingatkan saya, di mana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia merelakan anak yang tunggal, Tuhan kita, untuk menebus setiap kita. Pada momen kali ini dan momen perjamuan kudus kita hari ini, bila kita mengingat kembali bagaimana kasih Yesus yang mengubah hidup kita, bagaimana kasih Yesus yang menyelamatkan kita, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya
kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku ingat pilur-Nya. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu sungguh baik bagi kami. Kalau kami dapat bersekutu dalam ibadah pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Karena itulah layak Engkau kami tinggikan, kami muliakan. Layak Engkau diagungkan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang memerintah. Mari Roh Kudus, Engkau pimpin hamba. Engkau pimpin setiap kami yang akan mendengar firman-Mu, supaya apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Gembala, Pak Ido, juga Bu Ayu dan pengurus jemaat yang ada di MDC Batu yang memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya bersyukur
ini mungkin kali ketiga ya Kak Ido. Kali ketiga atau keempat saya ada, dan saya sangat bersyukur saya melihat ada kemajuan yang luar biasa dari jemaat yang ada di Batu. Maaf ya, paling dekat tapi jarang dikunjungi ya Kak. Ya makasih. Nah, berbicara saya dikasih tema hidup dalam kasih. Nah, kalau berbicara tentang kasih, sebenarnya yang perlu kita perhatikan dari kasih itu bukan apa yang kita pelajari atau sebuah teori atau perkataan, tapi sebenarnya hidup dalam kasih ini berbicara tentang keteladanan. Benar enggak? Tentang keteladanan yang perlu kita hidupi dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Saya melihat bahwa keadaan sekarang ini kasih yang firman Tuhan katakan bahwa kasih itu sudah semakin berkurang, itu memang terjadi. Bapak Ibu kalau lihat berita-berita yang ada, saya tidak perlu ceritakan. Tapi berita-berita yang ada itu sungguh berita-berita. Kalau kita melihat keadaan dunia, jangankan dunia yang lagi perang, ya, keadaan negara kita dengan situasi politik yang mungkin membuat kita bingung, gak usah bingung. Semua di dalam apa? Kendali Tuhan. Keadaan masyarakat yang terjadi masalah-masalah yang akhirnya membuat orang itu mungkin jadi takut. Kita mau keluar, kita pikir kita mau mulai bekerja, mungkin kita harus berpikir panjang karena keadaan yang sekarang ini bukan keadaan yang baik-baik saja. Saya berani mengatakan begini karena justru teman-teman saya yang dulunya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, mereka hidup begitu enak. Mereka mau kemana saja di saat liburan, setahun bisa 4 kali ke luar negeri. Mereka punya rumah yang besar-besar. Tapi saat ini mereka hidup di dalam banyak keluhan. Sampai saya bilang, masa kamu asuransi aja nggak punya? Mereka sakit dan justru dalam keadaan yang sangat sulit, mereka bingung. Aduh Tuhan, sekarang sulit sekali. Dan saya lihat di dalam keadaan yang sulit, di dalam situasi yang tidak menentu ini, yang memberikan kekuatan hanya kalau kita hidup di dalam apa? Kasih. Kita sama-sama lihat lagi ayat yang saya kasih berikut, bisa ditayangkan. Kita akan lihat di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini ayat yang mungkin sering kita dengar. Kita tahu bahwa Allah di dalam anaknya, melalui anaknya itu begitu mengasihi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya untuk orang lain. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia bilang, anak-anakku. Kenapa anak-anakku? Saudara-saudaraku. Rasul Paulus menulis seperti ini supaya apa? Kita mengerti bahwa apa? Bahwa kita ini yang sudah di dalam Kristus harus menjadi teladan, harus menjadi contoh apa? Supaya dunia itu bisa melihat kasih Kristus. Mungkin dunia dan banyak teori sudah tidak percaya lagi. Apa betul Yesus mati di atas kayu salib? Apa betul Yesus yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang mati tapi dia bangkit pada hari ketiga? Dunia nggak bisa lihat, dunia nggak bisa percaya. Dia bisa percaya hanya melalui apa? Kehidupan kita, keteladanan orang-orang yang sudah ditebus. Kita semua sudah ditebus, dipanggil, dipilih.
menjadi satu persekutuan, ya, persekutuan dalam gereja Tuhan. Untuk apa? Sebenarnya untuk memberitakan apa? Kasih Kristus. Nah, untuk kita hidup kita bisa memberitakan kasih Kristus, yang paling penting yaitu kita itu harus hidup di dalam apa? Kasih. Kalau kehidupan kekristenan kita ini tidak menunjukkan kasih, itu sangat disayangkan sekali. Nah, kita sama-sama mau lihat sebenarnya kasih itu apa sih? Tapi sebelumnya kita baca ya dari Yohanes pasal yang ke-15. Mari kita sama-sama baca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Mungkin saya baca yang ganjil, Bapak Ibu bisa baca yang genap. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-17, di situ dikatakan perintah supaya apa? Saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Luar biasa. Saya senang sekali dengan ayat ini. Dikatakan di situ kita saling mengasihi supaya apa? Ada sukacita. Sukacitamu penuh. Saya percaya bahwa di mana ada kasih pasti ada sukacita. Di mana ada sukacita ada kasih. Itu seperti dua mata uang. Di mana ada kemarahan, di situ ada apa? Kebencian. Di mana ada kebencian, di situ ada pertengkaran. Tapi Tuhan bilang, mau supaya sukacita kita penuh, kita apa? Supaya harus ada kasih. Kasih di dalam kehidupan kita. Nah, kita sama-sama lihat terus. Sebenarnya kasih itu apa? Saya catat di sini berikut. Di situ dikatakan bahwa kasih itu adalah iman yang terlihat. Apa itu kasih? Terus, kasih itu adalah iman yang terlihat. Kenapa saya katakan kasih adalah iman yang terlihat? Kita melihat dari kehidupan Yesus. Selama kalau kita baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, cerita tentang kehidupan Yesus. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita mau belajar bagaimana saya mengasihi, lihat. Contohnya Yesus, gampang. Baca firman, teladannya dia. Hatinya itu begitu cepat iba terhadap orang. Kita lihat di situ. Orang yang sakit berteriak, dia sembuhkan. Orang yang dalam persoalan, kita lihat apa yang dilakukan. Orang yang lapar. Biasa yang butuh pertolongan itu bukan yang udah punya, yang sudah penuh,
tapi yang membutuhkan, dan Yesus selalu memberikan apa? Jawaban. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau iman kita terlihat, caranya yaitu apa? Ya, melakukan kasih. Sedang dibutuhkan kasih di dalam apa? Mulai dari diri kita sendiri, kasih di dalam keluarga, hubungan antara suami istri yang baik, hubungan orang tua dan anak-anak yang baik. Saudara, saya melihat bahwa keadaan sekarang ini gak bagus. Saya di rumah sekarang tinggal bertiga, saya, suami dan anak saya yang laki. Setiap hari anak saya itu bekerja itu sebagai barista. Ya, jadi dia bekerja di sebuah kafe. Dan dia harus menangani 3 kafe. Jadi ada kafe, dia di bagian develop, jadi dia harus keliling. Dan dia mulai kerja dari jam 10 pagi, dia akan pulang rumah jam 11 malam. Kalau saya bangun, yang dia kasih tahu mesti ngeluh, pusing lah, yang stres lah, yang apalah. Nah, saudara, kalau kita sebagai seorang ibu gak memiliki kasih, gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mungkin yang keluar dari mulut kita apa? Kira-kira anak kita masih kecil, ini kita punya bayi-bayi yang berkat Tuhan. Nah, di dalam mendidik anak itu gak gampang, perlu kasih Tuhan yang begitu besar. Kadang kalau misalnya ngeluh terus, aduh, lama-lama kan kita mau ngomong apa ini, anak kita nih ngeluh terus, bisa-bisa marah. Kita bukannya dari ngomong yang baik-baik, kita bisa marah. Tapi kalau kita sebagai seorang ibu punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kasih Kristus ada dalam hidup kita, kita bisa bicara dengan kenapa? Kamu ada masalah apa di kantor? Apa yang bisa mama tolong? Ya, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Jalani setiap tahap yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Anak-anak yang masih kecil gitu juga, sukanya lari-lari, nakal, diomongin susah. Dan saya waktu menjadi guru TK, aduh memang paling susah. Punya bayi-bayi, punya anak-anak yang masih udah lari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kadang-kadang mereka itu banyak berontaknya. Sudah dibilangin jangan buat A, dia bikin B. Jangan bikin B, dia bikin C. Yang sama, yang bisa membuat seorang ibu itu atau sebagai orang tua itu apa? Cepat marah, cepat stres. Tapi kalau kita memiliki kasih, kita bisa ngomong baik-baik. Alat komunikasi yang baik, kita banyak kesalahannya. Saya belajar waktu anak saya, anak nomor 1 dan nomor 2 itu bedanya 6 tahun. Jadi saya pelajari cara saya berbicara dengan anak saya yang pertama nih salah. Biasanya saya, jangan gini ya, gak boleh, gak gini. Gak akan diterima. Yang penting yang harus kita panggil dia, ngomong, gak boleh begini. Pasti dia akan tanya ya, anak 3 tahun, 4 tahun. Kenapa gak boleh ma? Karena begini. Kan aku udah gini, banyak alasannya anak-anak sekarang. Tapi sebagai ibu kita harus sabar. Dan apa yang kita berikan dalam pendidikan dengan baik, dengan kasih, dan itu mereka akan terjadi dalam hidup mereka. Dan saya lihat bahwa anak-anak saya yang nomor 2 dan nomor 3 ini sangat berbeda dengan waktu saya masih salah di dalam mendidik anak-anak saya. Namanya anak pertama ya, masih manja, belum tahu apa-apa. Ternyata itu juga mempengaruhi jalan hidupnya. Dan saya percaya bahwa setiap rumah tangga, bukan hanya istri-istri, ibu-ibu, bapak-bapak, bukan hanya di rumah tangga, di gereja, kasih Tuhan itu penting sekali untuk apa? Menunjukkan iman kita. Kita bilang kita orang Kristen, tapi
Masalah diomongin sebut sedikit udah marah, udah gak mau ke gereja lagi. Gampang putus asa, gampang sekali marah, gampang sekali tersinggung. Bagaimana kita menunjukkan kasih kita, iman kita bahwa kita adalah anak Tuhan kalau hidup kita ini tidak menunjukkan kasih. Saya itu ibu gembala ya, mungkin ada yang belum tahu ibu gembala di Malang. Udah kenyang ya, misalnya datang saya salaman terus mereka nggak mau salamin, saya ngalami loh. Udah kenyang misalnya, saya kan udah bilang sama kali dia tapi kali dia nggak nurut. Saya udah tegur sama kali dia tapi kali dia kok begini-begini, keputusan yang salah diambil, bisa marah loh. Dan bertahun-tahun ada orang yang pernah marah saya salaman pun gak mau tapi masih bergereja. Saya alami itu. Tuhan bilang apa? Ampuni, tunjukkan kasih. Kadang saya tegur duluan, gak mau tegur, tapi saya senyum. Ayo kita senyum dulu satu dengan yang. Senyum itu tanda kasih, bahwa ada sukacita, ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu melakukan hal-hal, kalau mungkin ada yang Tuhan sedang proses, saya selalu bilang sama, tenang. Gereja itu bengkel. Namanya gereja itu bengkel, yang rusak-rusak yang dibawa. Kalau udah bagus ya udah, nggak usah bawa ke bengkel. Ngapain? Gereja itu bengkel. Apa yang dibentuk di situ? Karakter kita, sifat-sifat kita dibentuk di situ, diproses di situ. Diproses dengan siapa? Ya dengan kita satu dengan yang lain. Yang satunya latihan musik suka terlambat, santai. Ada yang on time, ada yang bahkan 1 jam sebelum latihan udah ada. Tapi ada yang masih suka, orang udah mulai latihan 30 menit baru jalan. Jalannya juga lenggang-lenggang, lagi santai, kayak gak ada apa-apa. Alami. Tapi justru di situ kasih Tuhan itu harus nyata. Perlukah kita marah? Gak perlu. Kita ngomong baik-baik aja. Saya belajar untuk ngomong baik-baik itu bukan saya ngomong bahwa saya tuh sudah sempurna, enggak. Saya belajar. Saya sebenarnya temperamennya tuh tinggi. Anak saya bilang, "Mami, kalau donya tolong rendah ya, jangan donya tinggi." Oh ya. Dan itu butuh waktu yang lama sekali. Kadang saya udah mau, Mami, kalau ngomong donya rendah, jangan do tinggi. Supaya apa? Komunikasi yang mau kita terima itu, kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik. Kadang-kadang maksud kita baik, tapi cara menyampaikannya udah gak dengan kasih, udah marah-marah. Akhirnya apa yang terjadi? Tambah kacau, tambah jadi masalah. Jadi bagaimana kasih, apa itu kasih? Kasih adalah apa? Iman yang terlihat. Kalau dalam hidup kita sehari-hari, orang bisa melihat, oh iya ya betul ya, dia anak Tuhan, dia beriman. Makanya karakter-karakter Kristus itu ada dalam hidupnya. Yang kedua, kasih itu apa sih? Kasih adalah ukuran cinta dan kedekatan kita pada Tuhan. Hampir sama. Kita mau bilang, mau ukur gimana sih kasih kita sama Tuhan, gimana sih cinta kita sama Tuhan. Susah, ukurnya ada, alat ukurnya mana? Gak ada. Tapi kalau kita melakukan kasih itu sebenarnya satu ukuran cinta dan kedekatan kita pada Tuhan. Biasa ya, suami istri ya, saya alami juga ya, Bapak Ibu. Kalau masih pacaran ya, masih pacaran belum, itu kalau kita melakukan satu kesalahan, misalnya turun tangga atau jalan sama-sama, itu masih digandeng. Hampir jatuh masih bilang, hati-hati sayang,
hati-hati sayang. Tapi kalau udah 12 tahun menikah, kadang turun tangga kita hampir jatuh, kita tambah dimarahin. Benar nggak? Ada yang alami? Makanya hati-hati. Kalau jalan itu pakai mata ya, aku nih ya pakai kaki jalannya, bukan pakai mata, saya bilang begitu. Lihat baik-baik. Nah, ngalami. Jadi gimana kita bisa mengukur? Kalau apa? Kasih itu tetap ada di dalam hidup kita, hubungan suami istri. Orang kalau baru penuh kasih itu, aduh semua yang dilihat itu positif, benar nggak? Benar, makanya kenapa waktu itu masih gandengan. Hati-hati sayang, karena positif. Di dalam gereja Tuhan, kalau kita punya mata yang positif, kita melihat saudara kita satu dengan yang lain. Oh tenang, dia terlambat karena dia itu bekerjanya jauh, dia tuh jalannya jauh. Kita tanya baik-baik kan, positif. Tapi kalau kita punya pandangannya negatif, ya pasti udah rame. Jadi memang kalau kita itu penuh dengan kasih, pasti pikiran, pandangan kita, bahkan anak kita kalau nakal aja kita bisa ngomong baik-baik. Kalau kita tuh masih punya kasih, karena pikiran, pandangan kita nih positif. Kalau misalnya ada yang salah ngambil keputusan, kita masih bisa mengerti karena pikiran kita itu positif. Kalau ada kasih itu, aduh semuanya baik. Tapi kalau kasih itu sudah mulai memudar, 5 tahun gue lihat kamu, 10 tahun kamu lagi. Apalagi kalau belum bertobat. Aduh, saya itu punya kakak. Kakak saya ini, saya bersaudara 2 orang. Dan kakak saya ini yang laki, dia menikah usia 45 tahun ya. Tapi ya itu karena doa dan dijodohkan. Jadi karena doa dan dijodohkan ya, kami berharap dia menikah dan doa dan dijodohkan, akhirnya menikah kakak saya. Tapi sebenarnya dia tuh gak cinta loh sama istrinya. Jadi apa yang terjadi? Istrinya bekerja di Jakarta, dia datang ketemu 1-2 bulan, dia pulang ke Timor ya, ke NTT, di orang tua saya 2 tahun. Nanti ingat istrinya, oh ya saya punya istri ya, balik lagi ke Jakarta, kemudian di sana hanya 3 bulan, balik lagi. Nah akhirnya saudara, apa yang terjadi ya, pasti ada persoalan dalam rumah tangga kalau seperti ini. Ternyata akhir-akhir ini kakak saya ini stres. Saya nggak tahu, karena dia tidak punya pekerjaan, kemudian jauh dari istri, stres. Dan apa yang terjadi waktu bulan Januari, bulan Februari saya pulang ke sana, ke Timor. Di rumah saya kan ada panti, ya ada panti asuhan. Itu mereka lapor, kak, kakak saya ini semakin brutal. Kalau dia stres, dia keluar semua anjing dipukul, kucing dipukul, sampai ada anjing yang mati. Waduh, sudah stres. Saya tuh, papa saya sudah nggak bisa ngomong lagi dengan dia. Semua orang tidak bisa ngomong dengan dia. Siapa? Saya coba telepon, nggak bisa. Akhirnya pada waktu bulan Juni, saya bilang walaupun tiket mahal saya harus pulang ketemu kakak saya. Saya ketuk pintunya, dia kan mau keluarnya hanya malam hari. Saya ketuk pintunya, kemudian saya peluk dia. Saya bilang, kamu kenapa? Dia nangis. Ternyata semua orang di rumah menganggap dia stres dan menjauhi dia. Begitu saya peluk kakak saya, dia nangis. Dia nangis, gak bisa berkata apa-apa. Terus saya bilang, kamu harus berharap sama Tuhan. Kamu jangan pakai pikiranmu. Kamu harus membuka hati. Karena saya gak tahu masalah sebenarnya apa yang membuat kamu stres. Tapi kalau kamu datang sama Tuhan, saya percaya kasih Yesus yang begitu luas bisa menolong kamu. Dan puji Tuhan saudara, baru kira-kira bulan September itu dia mau sendiri minta, dia kembali ke istrinya dan terjadi pemulihan kembali dalam rumah tangga mereka. Jadi hal yang sederhana, gimana kita bisa kalau menunjukkan kasih
itu menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Persoalan yang kita alami itu macam-macam. Mungkin itu yang mungkin saya alami dalam kehidupan saya. Tapi Bapak Ibu punya persoalan yang macam-macam. Tapi percayalah kalau kasih Yesus itu penuh dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk menerima apapun persoalan, kesulitan, tantangan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan kita. Kasih Yesus begitu luar biasa, perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, kita mau belajar apa itu kasih. Kasih itu memerlukan pengorbanan dan apa? Ketaatan. Perlu pengorbanan dan ketaatan. Kita perlu korban apa sih? Kira-kira 2 minggu yang lalu kita beresin masalah di Kesan. Ya mungkin di sini nggak ada, tapi di Malang ada. Jadi masalah yang ada itu karena ada yang nggak terima, dia merasa dia selalu dirugikan oleh teman yang lain gitu loh. Tapi waktu kita berdoa saya bilang, kenapa sih kita itu gak mau rugi? Siapa yang mau rugi? Gak ada orang mau rugi. Gak ada. Kalau orang cerita, oh saya gak apa-apa, saya bisnis rugi gak apa-apa, namanya belajar. Oh saya dirugikan sama saudara-saudara, saya dibodohin, saya ditipu, aduh gak apa-apa. Itu gak wajar. Pasti semua orang itu punya perasaan, aduh sayang ya kalau saya tuh dirugikan. Tapi firman Tuhan bilang gimana supaya kasih kita itu bisa nyata kalau ada pengorbanan. Rugi itu korban. Gimana ukuran kita bilang kita tuh sayang sama Tuhan, tapi waktu aja, uang aja kita masih pikir-pikir, aduh ini untuk Tuhan. Kemarin ada teman dari Kaimana, dia bekerja di perusahaan kayu dan mereka ekspor kayu. Jadi dia kalau muat lagi loading, muat barang itu dari Papua itu mereka naikkan kontainer itu bisa lebih dari 20 kontainer, mereka kirim kayu ke Surabaya. Dari Surabaya dikirim ke Gresik dan di Gresik di situ diolah kayunya. Dia bilang begini, Pak, dia cerita sama saya sama Pak Sony, dia bilang, Pak, saya itu ya kalau udah mau akhir-akhir tahun nih pusing apa? Pusing hitung uang. Soalnya kan itu bonus-bonus perusahaan tuh semuanya itu datang, dia bilang, oh semuanya dipenuhi, semua tuh saya harus terima, dia bilang. Itu bisa saya beli rumah, dia bilang, bisa beli rumah baru tiap kali. Oh gitu katanya Pak Sony. Tapi yang bikin saya susah tuh ya, mau dibawa kemana ya perpuluhan saya ya. Soalnya istri saya tuh nggak mau kalau perpuluhannya tuh saya kasih ke gereja semua, katanya gitu. Kok enak Pak pendetanya. Jadi kayak gitu ya ngomongnya ya. Aduh Pak Sony, kita ketawa, kita bilang, Pak, perpuluhan itu adalah milik Tuhan ya. Dan Bapak berdoa, Tuhan taruh dalam hati Bapak. Tapi harus dikembalikan karena itu adalah milik Tuhan. Iya, saya tuh melihat penyertaan Tuhan tahun ke tahun. Gak pernah pendapatan kita itu turun, naik terus loh. Ya iya kan karena Bapak taat. Cuma ini ya, istri saya tuh bingung loh, katanya jangan kasih ke gereja semua. Tapi saya ngomong ini serius ya. Ukuran kita mengasihi Tuhan itu ya berkorban dalam banyak hal, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan mungkin berkorban uang. Tapi saudara lihat orang-orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dikecewakan. Saya berani jamin, kami di Malang ada seorang anak muda yang waktu dia masih di Amerika, dia kuliah, dia dilayani oleh Pak Sony sampai menikah, sampai sekarang perusahaannya
Dia adalah orang yang mensupport pelayanan perpuluhannya. Bahkan dia bilang begini, Pak Sony, saya itu kalau belum transfer perpuluhan, saya nggak bisa tidur. Jadi dia tuh kayak diganggu terus, aduh hatinya tuh nggak enak. Jadi walaupun tengah-tengah malam di luar negeri di mana dia mesti bangun, saya masih bereskan dulu tanggung jawab. Dan Tuhan berkati dia luar biasa. Kemarin mertuanya baru cerita, dia mendapat proyek besar di Jakarta dan saya bilang, yaitu buah yang dia terima. Dan kami melihat bagaimana Tuhan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Jadi yang kita bilang kasih itu di situ ada pengorbanan. Dalam kasih itu ada apa lagi? Belas kasihan. Yesus itu melakukan hal yang paling luar biasa dalam hidup. Ukuran kebahagiaan kita tuh bukan dari harta. Saya dalam masa-masa sekarang ketemu teman-teman saya yang saya cerita itu dalam keluhan, persoalan. Mereka kurang harta? Enggak. Banyak hartanya. Tapi hidupnya itu aduh kesian, gak bahagia. Saya lihat, karena apa? Gak punya kasih. Hal yang sangat sederhana. Dalam kasih itu ada belas kasihan, dalam kasih itu ada pengorbanan. Dalam kasih itu kita mampu untuk menerima apa? Satu dengan yang lain apa? Adanya. Kita menerima satu dengan yang lain. Dalam kasih itu kita mau saling mendoakan, berdoa buat. Dalam kasih itu apa? Kita menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita. Di dalam kasih itu kita mampu menanggung segala hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan mungkin hal ini yang dikatakan pengorbanan, ada satu lagi yang penting dalam kasih itu ada pengampunan. Saya kalau bawa firman saya senang kasih kesaksian. Karena dalam hidup saya melihat apa yang saya doakan, apa yang saya taruh di dalam pengharapan Tuhan, tidak pernah Tuhan kecewakan, tidak pernah. Saya punya kesaksian, gini kesaksian yang terakhir. Papa saya itu senang sekali beli tanah, ya. Papa saya senang sekali beli tanah. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya pulang, papa saya tuh bilang begini. Saya tuh merasa kayaknya saya tuh sudah nggak lama lagi karena sudah sakit-sakit. Tapi sampai sekarang papa saya masih hidup, 88 tahun. Ya, kira 2 tahun lalu dia merasa dia sakit, mungkin udah pergi. Jadi dia bilang ke saya, ini saya ada beli tanah. Terus saya bilang tanah di mana? Dia kasih tahu satu tempat. Tanah itu saudara-saudara gak jelas. Saya tanya, kalau orang beli tanah tuh kan ada sertifikat. Ini gak ada sertifikat. Jadi saya ketawa. Berapa bidang? Saya lihat hitung 1, 2, 23 bidang. Tapi ada yang 1000 meter persegi, ada 500, ada 2000, macam-macam. Tapi 23 bidang itu semua tidak ada apa? Sertifikat. Saudara marah enggak? Saya waktu itu, rasanya saya tuh, jadi papa ini habiskan uang selama ini beli tanah gak jelas, marah nggak? Ya pasti kita sebagai anak kita tanya, gak jelas, percuma, gak usah cerita punya tanah kalau buktinya mana? Buktinya kan harus punya sertifikat. Terus saya tuh cek, dia beli sama siapa? Ternyata belinya ada sama seseorang, teman baiknya, yang dia tuh anggap orang ini setiap minggu 2 kali pasti ke rumah tempat ngobrol, curhat papa saya. Jadi orang-orang tua itu harus sering diajak ngomong, jangan sampai dia panggil orang lain ngomong, ajak ngobrol sama orang lain. Ya itu yang terjadi pada papa saya. Akhirnya ya kemakan lah, beli, Pak ini ada tanah. Terus waktu papa transaksi itu pakai kwitansi. Oh iya, ini ada catatan kwitansi. Yang terima uangnya siapa? Ya orang itu. Nah, terus buktinya
suratnya mana? Ya belum ada, katanya nanti diurus di kepala desa. Pak, udah mau 5 tahun loh ya. Kayak begini terus, stop. Saya bilang stop. Saya tuh jengkel, marah, mau saya polisikan, sungguhan. Saya pikir teman-teman saya banyak kok di polisi, semua tak polisikan. Ini orang tinggal di kampung gak tahu diri. Ya kan, kita kan dari kota, kita rasa kita pintar kan, kita kita bisa. Wah, aduh, seperti itu, panas ini, aduh, udah berapa ratus juta ini, saya aja belum beli rumah. Uangnya kan sebenarnya bisa kasih saya beli rumah. Aduh, saya hitung-hitung 800 juta ada itu. Marah saya. Kakak, saya cari saudara-saudara, cari orangnya di mana. Gini, panggil dia, gak mau datang. Saya pergi. Saya naik sepeda motor, saya ke kampung cari dia, ketemu istrinya. Saya tanya, coba kamu tunjukkan mana tanah-tanahnya bapak ini. Saya bilang bapak, bilang omongnya macam-macam. Langsung saya tuh, aduh tunggu, awas ya tanggal mainnya. Terus saya minta tolong teman saya tuh nggak ketemu dia terus. Jadi kayak ular gitu, licin sekali. Akhirnya saudara-saudara, baru bulan Juni yang saya cerita ngomong sama kakak saya pulang, itu juga Tuhan taruh pengampunan dalam hati saya. Tuhan bilang, kamu harus mengampuni. Ampuni, lepaskan, biar. Anggap saja papamu itu berbuat baik sama dia. Urusannya dia sama Tuhan, urusan dia sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya panggil kakak saya yang waktu itu sudah baik, udah lebih baik. Panggil saudara-saudara sepupu saya berdoa. Saya bilang, mari kita berdoa. Gini ya, masalah orang itu semua kan udah terkenal, tahu namanya. Dia mau buat apa sama papa, tanahnya itu akan kembali atau enggak. Mari kita berdoa, kita beri lepaskan pengampunan, dan kita biarkan Tuhan yang bekerja dalam itu. Urusan dia sama Tuhan, saya bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun kalau kita pernah mengatakan hal-hal yang ini. Saya bilang ke papa saya, Pak, kita anggap aja papa itu berbuat baik sama orang, dan upahnya itu besar di surga. Dan apa yang saudara terjadi baru minggu lalu? Papa saya itu dikasih 5.000 meter persegi tanah di kota. Pernah dulu waktu dia masih di dewan, papa saya pernah jadi ketua dewan. Dia dapat tanah dari kehutanan untuk bikin kebun. Dan sekarang itu tanah itu ternyata sudah di samping dari kantor bupati. Jadi kantor bupati di kota saya, Soe itu kabupaten, di tengah kota dipindahkan, ada di lokasi yang baru. Ternyata tanah kami itu dekat di situ. Dulu saya masih SMP, SMA, ya saya ke situ tanam, lihat mama saya waktu itu tanam jeruk. Satu saat saya pulang, tanah yang di situ sudah diambil sama kehutanan katanya. Udah diambil kembali, itu milik kehutanan, kita dipinjamin aja. Ternyata minggu lalu orang ke rumah papa saya minta KTP, mau dibalik nama ke atas nama papa saya, katanya kehutanan udah suruh ukur. Jadi papa saya bilang begini, kita tuh dapat tanah lokasi yang bagus 5.000 meter persegi tanpa bayar apa-apa. Saya bilang, puji Tuhan, itu mungkin yang 800 juta itu. Jadi apa? Tuhan itu tidak mau berhutang. Yang perlu kita lakukan itu pengorbanan dan ketaatan. Kayaknya berkota, tapi kita mau taat sama firman. Supaya apa? Kasih Tuhan itu nyata melalui kehidupan kita. Saya pikir-pikir, saya bilang, Tuhan, kalau saya sudah polisikan orang itu nggak tahu ya gimana ya ceritanya ya. Tapi kita bersyukur kalau kita di dalam Tuhan, kita mau berdoa, kita mau datang dalam Tuhan, Tuhan bisa memberi kita kemampuan untuk melakukan kasih, bisa menunjukkan kasih, sehingga melalui hidup kita orang itu mengenal Tuhan. Karena kasih itu adalah kesaksian yang hidup. Kesaksian yang hidup. Mari kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan kita berdoa supaya kasih Kristus yang tiada batasnya itu
boleh ada di dalam hati kita. Kita minta Tuhan, apapun yang menjadi persoalan saudara, apapun yang menjadi kesulitan saudara, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pada pagi hari ini, percaya kasih Kristus yang ada dalam hati kita bisa memampukan kita untuk melewati segala situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Ya Yesus, mari kita datang sama Tuhan, berteriak sama Dia, menangis sama Dia. Katakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Minta Tuhan berikan kasih sebagai bukti iman kita. Berikan kasih sebagai pengorbanan, ketaatan kita akan firman-Nya. Supaya kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami minta Bapa pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami minta berikan kepada setiap kami kasih Allah yang luar biasa ada dalam hati kami, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kasih-Mu bagi banyak orang. Pelayanan kami boleh memancarkan kasih-Mu bagi banyak orang. Kami sebagai suami, sebagai istri memancarkan kasih dalam rumah tangga kami, sehingga anak-anak kami, saudara-saudara kami mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Kami kadang tidak mampu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menjamah kami, Engkau mengubah hidup kami. Kami mampu untuk melakukan bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat, suami, istri, Bapak, Ibu, Om, Tante, saudara semua, anak-anak muda, kaum profesi, bahkan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Engkau berkati mereka, berkati pelayanan Pak Ido dan istri Tuhan. Tuhan pakai mereka pengurus pelayanan dalam gereja MDC di Batu. Tuhan berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan untuk pekerjaan-Mu tidak sia-sia. Engkau akan membalasnya dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima anggur dan roti sebagai lambang dari tubuh Kristus dan darah Kristus. Mari kita perjamuan kudus bisa maju ke depan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jikalau sekiranya ada dosa yang masih melekat dalam hidup kita, pagi hari ini mari kita mau tinggalkan, sehingga kita layak untuk menerima anggur dan roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus pagi hari ini. Terima kasih. Pujian tunaikan semua ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saudara yang sudah menerima roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Kita mau merenungkan kembali kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan kita hanya mau melewati atas salib.
ada mengucapkan terima kasih buat Kak Lydia yang sudah bersedia menjadi saluran berkat bagi kami di tempat ini, menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa, kembali mengajarkan kami, mengingatkan kami dan menegur kami tentang bagaimana kita sebagai orang percaya kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Dan kita sebentar lagi akan adakan prosesi penyerahan anak, dan kita juga minta kesediaan Kak Lydia untuk melayani dalam prosesi ini. Ada 2 anak kami yang akan kami serahkan ke Tuhan, ada Ilona dan juga ada Naomi yang Tuhan percayakan untuk kami layani dalam gereja ini. Sekali lagi Kak Lydia bisa maju ke depan, bisa ditayangkan namanya ya. Ilona Bapak Ibu yang terkasih, kami akan masuk dalam prosesi penyerahan anak. Saya minta kesediaan keluarga dari Bapak Ido Manove dan Ibu Eliana Ayu Puspita bisa maju dengan anak Naomi Maharani Manave. Puji Tuhan. Yang kedua, kami minta kesediaan Bapak Raga Junaidi dan Ibu Nosa Septi Rizkia Alivia bersama anak Yuki Ilona Pauline Alzega. Nama-nama sekarang susah ya. Aduh, saya ini baca nih sambil takut ini salah-salah ucap ini. Ilona, ya. Ilona dan Naomi. Ya, silahkan mungkin ambil tempat di sini. Ya, oke. Kita sama-sama buka firman Tuhan daripada Markus pasal yang ke-13 ayat yang Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, luar biasa, kita bersyukur ya. Hari ini Pak Ido dan Ibu Ayu, juga Pak Junedi dan Ibu, saya panggil Ibu Septi atau Ibu Nosa, ya, menyerahkan anak mereka dalam tangan Tuhan. Ini satu komitmen awal dari mereka bahwa mereka akan mendidik anak-anak mereka di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak ini saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, dan kalau bisa kita nyanyi dulu lagu Begitu Besar, baru saya akan berdoa buat Naomi dan juga Ilona. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan.
Kami berdoa buat Naomi Maharani Manafe. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu begitu besar bagi Naomi ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan Naomi di tengah keluarga daripada Pak Ido dan Bu Ayu. Kami minta penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, berkat, anugerah, kasih sayang Tuhan boleh melimpah dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu Tuhan boleh Engkau genapi dalam hidupnya. Tuhan berkati Naomi ya Tuhan. Tuhan pakai dia Tuhan. Tuhan juga menyertai dia dalam tumbuh kembangnya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kepandaian, berikan kepintaran Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Berikan hati yang mengasihi orang tuanya, hati yang mengasihi sesama ya Tuhan. Biarlah kasih Kristus boleh terpancar melalui hidup daripada Naomi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Naomi akan bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Engkau dan dicintai banyak orang. Hidupnya disertai oleh berkat dan anugerah sepanjang masa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini buat keluarga Bapak Junedi dan Ibu Nosa. Kami berdoa Tuhan. Kami minta Engkau sendiri yang memberkati anakmu Ilona Tuhan. Berkat Tuhan secara utuh diberikan dalam kehidupannya Tuhan. Janji-janji Tuhan yang tidak pernah belum dialami dalam keluarga akan tergenapi dalam kehidupan anak ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyertai, memberkati anak ini Tuhan dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan juga memberkati Tuhan kesehatannya. Tuhan memberikan kepada dia kepandaian, kepintaran, roh yang takut akan Tuhan diberikan dalam hatinya Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan, hidupnya disertai dengan berkat dan kelimpahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Anak-anak boleh maju ke depan, kita akan doakan anak-anak juga. Tetap ada di depannya. Mari silakan anak-anak. Ada Faith, ada Yusak, ada Andin. Bisa maju ke depan. Ada Fanya. Silakan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan. Anak-anak adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Itu sebabnya mari kita terus bawa anak-anak kita. Kita terus berdoa bagi mereka. Mereka adalah masa depan gereja kita. Mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Yes. Mari kita arahkan tangan kita lepaskan berkat bagi anak-anak kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini dan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani dalam gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Yusak, Tuhan tolong. Biarlah hikmat, marifat, kecerdasan, kepintaran Tuhan taruh atas Yusak. Yusak menjadi anak yang pintar, dengar-dengaran kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Berkati juga kesehatan Yusak. Berkati kedua orang tuanya, Markus dan juga Monik. Tuhan, biarlah hikmat, marifat itu ada atas kedua hamba-Mu dalam mendidik Yusak ya Tuhan. Juga Faith kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Faith menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Faith ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan juga Faith. Terima kasih Tuhan, berkati Monik dan juga Markus. Terima kasih. Kami menyerahkan Ilona, menyerahkan Andin, kami menyerahkan Sevanya, kami menyerahkan Sevanya ke dalam tangan Tuhan. Juga kami menyerahkan Ilona, Naomi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang tua, dan juga berkati orang tua yang mendidik, merawat. Biarlah hikmat, marifat, otoritas, wibawa Tuhan ada atas hidup mereka. Mereka dididik dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih. Ini kami
Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Kita langsung menyerahkan surat sertifikatnya kepada kedua orang tua. Iya. Nanti kali dia tanda tangan ya. Sudah. Oh, belum nanti tanda. Oke. Ya, boleh difoto. Silakan Pak Raga dan juga Ibu Nosa bisa menerima sertifikat yang akan diserahkan oleh Naomi dulu. Oke. Ini tanda tangan lagi ya. Oke, ini di sini dulu, nanti mau tanda tangan lagi. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya jemput mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Kita bersyukur kalau Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pagi hari ini. Dia yang melawat setiap kita. Kita naikkan segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi, dengan iman kita mau katakan, kami memuji kebesaran. Oh, ajaib Tuhan, ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan iman kita katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami bersyukur buat lawatan-Mu, kami bersyukur buat jamahan-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat puji-pujian, terima kasih buat firman Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang kami terima pagi hari ini. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami, hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang datang dengan berbagai pergumulan hidup. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka gumulkan hari-hari ini. Tuhan, Engkau menjadi jawaban, Engkau yang membuka jalan bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan, yang sakit Tuhan yang sembuhkan, yang lemah Tuhan yang sudah menguatkannya, yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang sudah mengangkatnya, dan yang membutuhkan jawaban dari Tuhan pagi hari ini Tuhan. Jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi bangsa dan juga bagi kota kami Tuhan. Menjelang suasana pemilu Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati suasana ini. Biarlah ada suasana yang damai, sukacita,
yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kekacauan Tuhan. Juga kota ini Tuhan, kami serahkan kota ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kota ini Tuhan. Dan kami percaya ada rencana Tuhan yang mulia yang Tuhan akan kerjakan melalui hidup kami di tengah-tengah kota ini. Kami akan diberkati oleh Tuhan, kami akan dipakai oleh Tuhan di dalam kota ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan kita akan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita, jika pagi hari ini engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah hasil ladangmu, diberkatilah segala adonanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh rasa ucapan syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.